Halo saudaraku, senang sekali ya kembali. Saat ini saya Wulan Handayani bisa jumpa lagi dengan Anda di program talk show inspiratif. Nah, saya bersama tamu saya dari Klaten, Jawa Tengah ya. Yang kali ini kita akan bicara kenapa sih banyak sekali koperasi simpan pinjam di Indonesia ini berkembang cukup pesat. Salah satunya ada andil atau peran dari karyawan-karyawannya yang disebut dengan marketing. Nah, mereka memang bertugas untuk memasarkan produk dari koperasi simpan pinjam tersebut supaya dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, satu pertanyaan yang penting, mengapa teman-teman marketing ini tertarik ya untuk menjadi tenaga pemasar atau karyawan dari koperasi simpan pinjam? Nah, kita akan coba sharing bersama rekan saya Mas Toto dari Klaten ya. Baik, jangan lupa tonton video ini serta like video saya serta subscribe channel saya. Baik saudaraku, saya langsung aja ya ngobrol bersama Mas Toto yang hari ini ada bersama kita. Kenapa sih beliau ini dan siapa sih sebenarnya Mas Toto ini? Ya, Mas Toto boleh dong kenalan gitu. Tadi kan sudah disinggung bahwa Mas Toto juga pernah menjadi salah satu marketing ya atau karyawan di koperasi simpan pinjam. Apa sih? Tepatnya saya mantan dari marketing koperasi simpan pinjam yang kebetulan ada di Klaten, cabang veteran Klaten. Tapi untuk kantor pusatnya di Bogor, namanya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Nah, kalau boleh tahu Mas Toto ini sebagai apa ya di sana ya? Saya marketing. Di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, marketing itu terbagi, ada FA atau Financial Officer, ada area manager. Kebetulan saya pernah di posisi kedua-duanya. Nah, di posisi berarti itu udah sekian tahun begitu ya menjadi saya kerja di koperasi sudah 11 tahun. 11 tahun, luar biasa. Iya. Nah, itu apa sih kok sampai bisa bertahan 11 tahun lamanya yang menjadi motivasi atau bisa bertahan di situ? Sebenarnya gini ya, saya itu sebenarnya tidak ada sedikit pun yang namanya ingin kerja di koperasi. Yang awal-awalnya emang saya gabung di koperasi ini bisa dikatakan tanpa sengaja. Kebetulan waktu itu saya gabung di perlindungan konsumen. Ada teman yang main ke kantor saya menawarkan untuk diajak gabung di koperasi, dan saya diajak dolan di koperasi tersebut yang kebetulan ada pembukaan kantor cabang di Klaten. Di situ pertama saya cuma main saja, tanya-tanya ini koperasi apa gitu. Di situ sedikit banyak saya dikasih informasi koperasi ini bukan sembarang koperasi. Koperasi ini koperasi nasional dengan legalitas langsung dari Kementerian Koperasi. Awal mulanya saya ketertarikannya, hebat juga ya, ternyata koperasi itu ada yang langsung di bawah kementerian seperti itu. Ya, memang koperasi legalitasnya pengawasannya langsung dari Kementerian Koperasi, gitu ya Mas ya. Ya, dan itulah yang menjadi alasan mengapa panjenengan berani untuk juga menjadi marketing dari koperasi. Bahkan karena Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama waktu itu juga dikatakan sebagai salah satu koperasi terbesar begitu di Indonesia. Ya, kalau waktu itu yang jelas saya belum tahu banyak ya. Saya gabung awal-awal, saya tahun-tahun awal itu emang yang saya tabung uang saya sendiri. Sembari saya pelajari. Karena harus menjadi anggota otomatis harus menjadi investor begitu. Kreditur ya. Iya betul. Dari situ saya tahu. Saya juga kebetulan kantor pusatnya di Bogor. Saya coba ke sana, saya lihat kantornya betapa megah, sangat-sangat bagus lah untuk kategori koperasi gitu. Gitu ya. Nah, pada saat itu tuh motivasi utama ya bergabung jadi marketing. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, bagaimana nih Mas? Setelah itu sebenarnya yang membuat saya tertarik itu seolah-olah saya gabung di koperasi ini bukan karena koperasinya. Kebetulan saya ketemu orang-orang yang baik. Di koperasi ini keluarganya itu begitu terjalin baik sekali. Dan kelihatan orangnya itu begitu religius,
mengutamakan kehidupan akhirat, tidak semata-mata memperjuangkan untuk kehidupan enak di dunia ini, seperti itu. Nah, itulah yang menjadikan kita yakin dan akhirnya nyaman di situ, karena di situ banyak terkumpul orang-orang yang religius, yang ini begitu ya, yang jadi nyaman lah ya. Iya, sebenarnya gini, begitu. Sebagus apapun itu sistem di koperasi itu kalau dipegang orang yang buruk akan buruk. Tapi sejelek apapun itu sistem, kalau dipegang orang yang amanah, saya yakin pasti akan baik. Jadi itulah mungkin yang menjadikan Mas Toto menjadi begitu bersemangat, karena di tempat ini dirasa bahwa dari pengurus atau dari karyawan-karyawannya dinyatakan amanah begitu ya. Iya, di situ saya lihat begitu saya masuk ke dalam, setiap pagi itu kita diajak doa bareng. Doa pagi itu isinya, doa pagi itu bikin saya itu bergetar. Bener-bener salah satu saya sampai hafal bahwasanya kita tidak ingin hidup bermewah-mewahan. Kita ingin kembali ke hadiratnya, membawa kemenangan. Itu sangat menyentuh saya. Ini kok seolah-olah saya dibimbing ke suatu tempat di mana saya bekerja, selain mendapatkan penghasilan, juga akan mendapatkan teman-teman yang baik, yang mana dengan tujuan yang sama nanti akan pulang membawa kemenangan. Seperti itu. Jadi ini adalah motivasi murni yang sesungguhnya menjadi cikal bakal awal mengapa kita mau menjadi marketing gitu ya, karena memang ini untuk tujuan sesuatu yang mulia begitu ya Mas. Iya, selain itu juga walaupun itu menjadi tolak ukur awal, tapi saya juga pelajari untuk Koperasi Sejahtera Bersama sendiri ini untuk jenis usahanya waktu itu kan masih KSU. Saya di profil company-nya itu kan tertera semua jenis usahanya, ada SP Mart, SP Energi, PT Varian Nusantara, terus ada furniture, dan semuanya itu real. Saya pernah ke Bogor sebelum ke kantor pusat, saya tuh mampir ke SP Mart-nya juga seperti itu, real. Jadi dengan alasan bahwa itu terlihat real waktu itu. Iya, itu saya harus membuktikan. Dan waktu di kantor pusat yang membuat saya lebih takjub, yang awal kan cuma doa pagi, ternyata sebelumnya saya gabung di KSP itu memang udah dikasih tahu ya sama brand manager bahwa di kantor pusat itu ada masjid besar di atas. Kebetulan KSP itu kan kantornya 8 tingkat ya, 8 lantai. Yang atas itu masjid besar berkapasitas 150 orang. Dan konon katanya setiap pagi setelah kita berdoa pagi, ada sebagian dari karyawan itu bergiliran naik ke atas, sholat duha bareng-bareng. Itu yang membuat saya itu semakin yakin, apalagi pengurusnya itu berlomba-lomba untuk istilahnya sering umroh, dan rata-rata sebagian besar udah bergelar haji juga. Jadi kalau misalnya kita langsung ke arah sini, yang terjadi kalau sampai terjadi seperti gagal bayarnya ini, akhirnya sepertinya kok sesuatu yang kontradiktif gitu ya. Yang ini mungkin akan menjadi pertimbangan ya buat semua saja kalau ingin berkoperasi. Namun mungkin diceritakan dulu sebelum jadi pertimbangan buat teman-teman yang diceritakan dulu apa sebenarnya yang terjadi sekarang ini di balik semua yang terkesan amanah tadi. Ya mohon maaf, ternyata apa yang selama ini saya yakini itu ternyata tidak seperti yang saya yakini. Jadi segala sesuatu yang saya dapat informasi masalah koperasi yang dimana tempat saya bekerja ini dengan berbagai macam segudang prestasi, yang mana juga ada sertifikat sehat yang selalu dikeluarkan. Kita juga mengadakan RAT tahunan rutin, laporan keuangan rutin. Itu ternyata kok tidak cukup sebagai indikator koperasi itu baik. Itu yang membuat saya bingung. Gitu. Jadi kalaupun saya sendiri orang yang di dalam bisa sedikit banyak tahu segala usaha, segala bentuk produk-produk yang perlu dipasarkan ke masyarakat, sampai kecolongan kata istilahnya seperti itu. Apalagi anggota yang notabene kebanyakan anggota itu punya cara pandang yang sama seperti saya, pastinya akan memandang orangnya dulu,
Orangnya dulu yang ngajak untuk gabung. Orangnya kelihatan amanah tidak. Seperti saya juga, kenapa saya memutuskan ikut gabung juga melihat orangnya juga kan. Orangnya yang ngajak karena terlihat memang baik gitu baik ya. Gitu. Nah, namun saya tertarik tadi Mas Toto sempat menyampaikan ternyata tidak baik atau ternyata tidak amanah. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Saat ini kebetulan Koperasi Sejahtera Bersama mengalami gagal bayar. Yang mana yang bikin saya shock itu apa yang dilaporkan maaf, apa yang dilaporkan pengurus sama itu tidak sesuai realita. Jadi dana yang dihimpun itu ternyata lebih besar dengan yang dilaporkan. Senilai berapa? Yang dihimpun itu sesuai tagihan PKP itu ada 8,875 triliun. Iya, yang dilaporkan itu setiap RAT itu sampai yang paling akhir di 2019 itu masih 3,1 T. 3,1 triliun. Itu sangat membuat. Jadi ada selisih yang sangat besar. Sangat besar. Sehingga akhirnya Koperasi Simpan Pinjam tidak bisa membayarkan uang anggota, begitu ya? Iya, terjadinya ini kebetulan bebarengan di tahun 2020 ada COVID di Indonesia. Jadi semua jadi terungkap. Dengan adanya pandemi, banyak anggota yang menarik dananya. Dari situ terganggulah likuiditas. Dari situ ada sebagian rekanan dari Koperasi Sejahtera Bersama melakukan gugatan, yaitu PKPU. Sehingga semuanya menjadi terkuak gitu. Ya, akhirnya ketika COVID datang, ada yang mengajukan gugatan PKPU dan terlihat sekali ternyata ada kropos di dalamnya. Betul, ya. Nah, perkembangannya sampai hari ini bagaimana, Mas? Sampai saat ini dari proses PKPU itu menghasilkan homologasi yang akan dibayar sesuai skema 5 tahun, ada 10 tahapan. Untuk sekarang ini sudah masuk ke tahapan ketiga. Harusnya sudah masuk tahap ketiga, karena dibayarkan di bulan Juli 2021. Kemudian terus Desember 2021 dan Juli 2022. Iya, sekarang kan sudah September nih. Seharusnya 3 kali nih. Tetapi kali. Kenyataannya untuk skema 1 saja belum selesai. Banyak yang belum terima. Mungkin hanya sangat kecil sekali yang terbayarkan begitu ya, karena termasuk yang saya dengar juga di Surabaya juga sangat kecil yang dibayarkan gitu. Ya mungkin di sini kita saja. Dan ini bukan cuma ini ya, seluruh Indonesia yang menginvestasikan uangnya di situ senilai 8,8 triliun, uangnya nggak bisa kembali gitu kan? Iya, kebetulan Koperasi Sejahtera Bersama itu ada di seluruh Jawa, ya di Indonesia. Di Pulau Jawa ini ya? Hanya ada di Jawa itu. Dulu itu ada sekitar kalau nggak salah 130 kantor cabang. 130 kantor cabang di seluruh Pulau Jawa ini. Iya. Anggota bisa dari seluruh Indonesia begitu kan ya? Kalau anggota bisa dari seluruh Indonesia. Tapi bergabung pada saat ini tuh tercatat ada total anggota tuh 186.000. 186.000 dengan kreditur sejumlah sekitar 8,875 T. Enggak, maksudnya jumlah yang menabung uangnya di situ ada sekitar. Kalau yang menabung kan, iya karena namanya koperasi, ada yang menabung, ada yang meminjam ya. Betul. Kalau sesuai tagihan, karena ini koperasi simpan pinjam. Iya, kalau yang sesuai tagihan PKPU itu ada sekitar yang menabung itu 58.000. 58.000. Ya, dan yang saya dengar akhirnya 58.000 investor ini banyak yang tiba-tiba jatuh miskin, mulai dari nilai tabungannya sekitar 10 juta saja bahkan sampai dengan puluhan miliar gitu. Iya, betul. Iya. Dan ini satu kesedihan bagi teman-teman marketing, ternyata ini merupakan tanggung jawab moral bagi teman-teman marketing tentang bagaimana uang anggotanya. Begitu kan, Mas? Iya. Nah, secara pribadi bagaimana menurut Mas Toto tentang keadaan ini? Ya, gimana ya, saya itu kalau dikatakan menyesal kenal dengan koperasi pasti akan sangat menyesal, karena saya tipikal orang yang bekerja itu cari barokah, dalam artian saya tidak suka membuat orang lain itu menderita. Jadi dengan adanya koperasi ini bermasalah, beban moral ini sangat besar sekali, sehingga apa yang saya lakukan akan saya lakukan, termasuk saya itu kehilangan semua harta benda saya itu, saya udah benar-benar minus ini, Mbak. Dan saya bukan tipikal marketing yang lari dari tanggung jawab. Di awal-awal koperasi ini bermasalah, saya itu masih berusaha untuk mencoba
mencari solusi sebenarnya duduk permasalahannya ini di mana, kok sampai KSB ini yang notabene banyak prestasi kok bisa gagal bayar. Dari situ di awal-awal dengan banyaknya info yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya mencoba untuk komunikasi dengan pengurus langsung dengan pengurus pusat ya? Iya, melalui Zoom ataupun melalui datang langsung ke kantor Bogor ya, maupun chat langsung sama pengawas seperti itu. Berbagai macam sudah istilahnya Mas Toto perjuangkan selama kurang lebih gagal bayarnya nih sekitar berapa tahun ini? Pertama itu dimulai di bulan April 2020. April 2020, sudah hampir 2,5 tahun ini ternyata ya. Dan memang sebagai tanggung jawab moral kita sebagai marketing sudah berusaha juga untuk memperjuangkan uang anggota kita, begitu kan Mas ya? Kebetulan dalam awal-awal pertemuan itu karena dari pengawas Pak Iwan Setiawan dengan adanya terganggu likuiditas masih berani menjanjikan ke anggota bahwasanya bagi hasil tetap akan diberikan, tapi dengan cara akan di rescheduling. Terus ada juga SK bahwasanya pencairan akan tetap, cuman mundur. Saya itu korban-korban dari begitu ya. Jadi tapi dengan ada SK yang tidak dilaksanakan, saya jadi tombol. Dengan adanya bagi hasil yang saya coba talangin dulu, ternyata bagi hasil juga tidak diberikan. Jadi uang dari anggota tadi terpaksa memang untuk bagi hasilnya dibayarkan dari uang pribadinya dengan begitu ya, sampai banyak memang saya dengar teman-teman marketing sampai harus berkorban seperti itu. Bahkan yang saya dengar ada beberapa aset dari marketing pun disita oleh anggota. Ya kita serba salah memang ya kan, betul. Karena mereka juga bekerja keras juga untuk menabung dan marketing juga bekerja keras untuk bekerja, tapi ternyata yang terjadi seperti ini satu keprihatinan yang sangat luar biasa begitu ya Mas. Nah, bagaimana menurut Mas Toto mengambil semua pelajaran dari yang terjadi ini Mas? Pada kesempatan ini lewat channel Mbak Wulan, saya ingin istilahnya berbagi ke masyarakat. Kalau ingin menentukan istilahnya berkooperasi, itu memang kita harus lebih hati-hati lagi. Apapun sumber informasinya dari manapun, itu ternyata kadang tidak seperti yang tertulis. Mungkin ada juga ya informasi KSB ini bisa kita dapat dari kegiatannya. Terus ada majalah-majalah yang memuat sepak terjang KSB, segala kegiatannya. Itu kadang mempengaruhi kita, keyakinan kita. KSB itu emang dekat sekali dengan kementerian. Segala kegiatannya pasti melibatkan kementerian, termasuk kepala-kepala daerah di sekitar kantor pusat. Kalau ada kegiatan Pak Wali Kota juga, itu kan memengaruhi kepercayaan. Iya, masyarakat untuk menanamkan atau menitipkan dana untuk di istilahnya dikelola oleh koperasi ini. Simpan pinjam. Seperti itu. Ya. Iming-iming seperti itu yang begitu meyakinkan, tapi kenyataannya 8,8 triliun tidak bisa terbayarkan. Iya, mungkin dari ini masyarakat akan lebih tidak percaya lagi yang namanya koperasi. Setingkat koperasi, KSB itu koperasi besar. Ini menurut majalah Peluang ya, koperasi besar nomor di tahun 2017 itu koperasi terbaik untuk di Jawa Barat. Koperasi simpan pinjam nomor 2 seluruh Indonesia, koperasi KSU terbaik se-Indonesia, dan juga ada gelar IT terbaik gitu. Jadi predikat-predikat seperti itu sebenarnya sudah cukup ya bagi masyarakat untuk percaya, ikut berpartisipasi, berkooperasi seperti cita-cita Bung Hatta. Gitu. Pastinya dengan kondisi saat ini koperasi selalu memakan korban, pastinya Bung Hatta sangat bersedih kalau tahu seperti itu. Iya, karena ternyata koperasi itu yang harusnya dari Soko Guru Ekonomi Indonesia ternyata banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum. Ya, mungkin sampai terjadinya gagal bayar dan sebagainya ini, dan akhirnya merugikan masyarakat sekitar 58.000 masyarakat di Indonesia dengan total nilai 8,8 triliun ya. Dan satu pelajaran atau apa yang bisa Mas sampaikan kepada masyarakat Indonesia ini? Yang ingin saya sampaikan terutama untuk Kementerian Koperasi, PR yang sangat besar. Yang namanya koperasi itu harus mulai berbenah
Dan semoga dengan adanya 8 koperasi yang bermasalah saat ini itu untuk yang terakhir kalinya gitu loh. Karena terus terang kalau terjadi sesuatu seperti ini seolah-olah itu pemerintah itu tutup mata. Kalaupun banyak sekali anggota koperasi, seolah-olah kalau terjadi seperti ini malu untuk mengungkapkan dirinya, saya juga korban dari koperasi itu. Karena apa? Sekali. Selama ini kan image koperasi tidak pernah baik. Kenapa juga kamu itu kok ya mau-maunya kerja di koperasi, kok atau punya uang kok ya titipkan di koperasi? Itu loh yang membuat walaupun tidak semua koperasi seperti itu ya, khususnya koperasi serba usaha ini banyak sekali memang amanah, bahkan menghidupkan kehidupan masyarakat kecil gitu kan. Namun ternyata ada oknum-oknum tertentu yang mencemarkan, merusak nama koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Jadi kalau koperasi simpan pinjam itu yang sekarang ini bermasalah itu kalau besar di simpanan biasanya terus dikemplang. Tapi kalau yang koperasi kecil, kencengnya di pinjaman, itu rentenir yang berkedok koperasi. Itu yang harus dibenahi oleh kementerian. Jadi ini satu PR ya bagi kami, mohon kepada Kementerian Koperasi, bahkan mungkin dari pemerintah sendiri ada yang harus direvisi begitu ya, betul. Supaya tidak terjadi praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Yang paling menyedihkan adalah satu statement yang pernah saya dengar adalah akhir-akhir ini koperasi sering menjadikan masyarakat Indonesia secara instan menjadi miskin dan banyak yang menderita kehidupannya gara-gara koperasi. Nah, ini satu pembelajaran buat kita. Ya, mungkin next satu masyarakat di teman-teman di sana ya dimanapun berada, mungkin kalau kita akan bergabung bersama koperasi simpan pinjam khususnya sebagai kreditur, sebagai investor, kita harus berpikir lebih panjang lagi, begitu ya. Dan kita juga harus melihat kesehatannya dan bagaimana pengelolaannya kita kawal terus. Jadi bukan hanya terus percaya begitu ya, Mas ya. Jadi harus kita kawal. Apalagi kalau yang dikatakan sudah level nasional gitu kan, kita mengawasinya kan agak susah karena memang koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Sebenarnya anggota punya hak. Mungkin ada yang tinggi, terlewatkan dalam hal pengawasan ya. Dengan adanya koperasi tingkat nasional, dengan adanya kementerian memberikan izin untuk dibukanya koperasi dan membuka cabang di wilayah daerah-daerah itu ternyata itu gimana ya, kepala cabang yang ditaruh di daerah-daerah itu untuk menghimpun dana dari masyarakat itu ternyata tidak mengetahui. Mereka hanya setor ke pusat tanpa tahu pengelolaan dana dikemanain, dan termasuk laporannya saja sampai tidak tahu. Jadi kalau kemarin itu bisa dikatakan antara laporan dan tagihan yang keluar waktu PKP itu setingkat kepala cabang itu banyak yang nggak tahu, itu kan miris sekali kalau seperti ini. Jadi kalau memang manajemennya pun harus diperbaiki. Kalau sudah berani manajemennya melangkah meluas, ya harus punya sistem yang baik begitu ya, sehingga pelaporan juga tercatat dengan baik. Betul. Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh anggota begitu ya, Mas. Dan apabila terjadi sesuatu dengan koperasi yang ada di cabang-cabang daerah, ternyata dinas koperasi itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan saya untuk di wilayah Klaten, saya juga coba untuk berkunjung ke dinas koperasi untuk istilahnya meminta bantuan solusi permasalahan ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan kewenangannya, karena koperasi ini levelnya nasional langsung dari kementerian. Dari Kementerian Koperasi, ya. Dan mereka ada di wilayah yang bukan wilayah mereka. Mereka ada di wilayah Bogor dan kemudian juga langsung pengawasannya dari Kementerian Koperasi. Nah, ini menjadi satu PR buat kita semuanya, khususnya pemerintah. Jeritan hati para karyawan dan juga anggota, juga mewakili anggota, mohon untuk diperhatikan supaya koperasi atau undang-undang koperasi harus dibenahi. Demikian, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dan juga untuk masyarakat sekitar, bijaklah dalam berinvestasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like video saya serta subscribe channel saya. Salam kreatif dan inspiratif.